kehidupan ini? Karena saudara kita tidak paham tujuan daripada kekristenan kita. Itu sebabnya dalam waktu yang sangat terbatas dan singkat ini, saya tahu saya nggak punya waktu banyak, tapi saya yakin, saya belum kenal jemaat ini terlalu banyak, tapi saya yakin dari tampang kelihatan saudara cerdas. Jadi saya tidak perlu waktu banyak untuk menjelaskan ini. Dalam waktu yang singkat sudah bisa menangkap ini, sudah pulang dengan sebuah perenungan kuat dan tajam dalam kehidupan, sudah menghidupinya dalam kehidupan saudara, sudah menemukan tujuan yang sejati dan inti daripada kekristenan kita. Itu yang saya coba tawarkan pada siang hari ini. Dari Kejadian sampai Wahyu kita akan lihat. Ada orang yang sekolah teologi belajar dari Kejadian sampai Wahyu nggak ketemu juga sih. Saya doa dan berharap saudara dalam 33 menit ke depan atau 35 menit ke depan ini, saudara bisa memahami dari Kejadian sampai Wahyu, sudah menemukan tujuan inti daripada kekristenan kita. Saya berharap dan berdoa itu. Oke, saya boleh mulai? Kapan saudara dan saya tidak tahu tujuan, kita punya kecenderungan untuk tidak bertanggung jawab dalam kehidupan. Karena prinsipnya apa tadi? Tujuan menetapkan tanggung jawab. Itu prinsip. Amin, saudara. Pada tahun 1952 ada seorang perenang Amerika Serikat, perenang perempuan dari Amerika Serikat, ini perenang hebat, namanya Florence Chadwick. Florence Chadwick adalah seorang perenang perempuan Amerika yang telah menaklukkan Selat Inggris. Dia bukan perenang pertama, bukan perenang perempuan pertama yang menaklukkan Selat Inggris, tapi dia adalah perenang perempuan pertama yang menaklukkan Selat Inggris secara bolak-balik. Jadi ada perenang perempuan sebelumnya yang melakukan itu, tapi cuma sekali jalan aja. Tapi Florence Chadwick menaklukkan Selat Inggris secara bolak-balik, dan pada tahun 1952 dia berusaha untuk menaklukkan tantangan yang lebih spektakuler lagi. Dia mau menaklukkan perairan antara Pulau Catalina dan pantai California, Amerika Serikat. Dia sudah mempersiapkan diri untuk upaya itu, dan kemudian dia lakukan di tahun 1952 di sebuah event yang luar biasa dinantikan oleh banyak orang ya. Dia sudah berenang sejauh kurang lebih 14 jam dia sudah berenang. Di sudah 14 jam dia berupaya untuk melakukan perairan itu dalam cuaca yang sangat dingin, kabut waktu itu tebal turun, cuaca tidak bersahabat ya waktu itu ya. Jadi kabut tebal turun. Setelah 14 jam berenang melakukan upaya itu, kemudian dia minta diangkat dari dalam air. Dia memberi sebuah kode aba-aba untuk dia diangkat oleh dua perahu yang mengiringi dia, dari pelatih dan orang tuanya, keluarganya. Kemudian dia diangkat naik ke dalam perahu dan sampai di pantai California. Wartawan-wartawan sudah mengerubuni dia, bertanya, "Florence, kenapa kamu berhenti? Kenapa kamu menyerah? Kenapa kamu quit?" Florence bilang ini, "Saya berhenti, saya menyerah bukan karena saya tidak sanggup berenang lagi. Saya masih punya kekuatan untuk berenang. Tapi yang membuat saya berhenti adalah karena saya gak bisa melihat yang ada di depan saya." Saudara tahu titik di mana Florence Chadwick waktu itu menyerah, itu jaraknya tinggal 800 meter lagi dengan pantai California. Sebenarnya dia bisa menaklukkan, tapi yang membuat dia gagal dan dia berhenti adalah karena dia nggak bisa lihat, karena kabut tebal waktu dia nggak bisa lihat pantai California di depan. Seandainya aja dia bisa lihat itu pantai California tinggal 800 meter lagi, dia bisa taklukkan. Kekhawatiran saya adalah ada banyak orang Kristen yang akhirnya kandas dalam perjalanan hanya karena kita gagal untuk melihat tujuan yang ada di depan kita. Doa saya buat saudara orang-orang yang menemukan dan memahami tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara, supaya apapun yang terjadi, saudara tidak kandas, saudara tidak berhenti, saudara tidak menyerah dalam kehidupan ini. Amin. Kok wajah saudara tertekan? Saya belum masuk, saudara udah tertekan wajah saudara. Ya. Oke, yuk kita mulai ya. Sekali-sekali saran saya adalah saudara membaca Alkitab saudara sebagai sebuah narasi. Artinya gini, saudara menarasikan Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Udah pernah belum baca dari Kejadian sampai Wahyu?
Belum. Kalau Pak Petrus saya yakin. Saudara? Oke. Nah, sekali-sekali saudara baca bukan sebagai sebuah kebiasaan, saudara baca sebagai sebuah narasi. Karena Alkitab kita ini sebenarnya sebuah narasi. Dia bukan sebuah buku biasa. Ada hal yang ingin dijelaskan dan disampaikan sebenarnya oleh Alkitab kita di Kejadian sampai. Itu urutan-urutan kitabnya juga bukan sembarangan. Jadi kanonisasi Alkitab kita urutan habis Kejadian keluar itu kan gak sembarangan. Saya percaya semua itu adalah tuntunan dari Roh Kudus buat yang menulis, yang menyusunnya dan lain sebagainya. Bahwa ini sebuah buku yang luar biasa menurut saya. Oke? Nah, kalau saudara membaca Kejadian sampai Wahyu secara narasi, saudara akan menemukan ada 4 narasi besar dari Alkitab kita. Ada berapa? Ya, saya menemukannya 4 sih. Mungkin besok-besok Pak Petrus akan menemukan narasi yang kelima, keenam. Itu urusan Pak Petrus lah ya nanti Wahyu. Jadi saya hari ini mau membagikan kepada saudara, kalau saudara baca Kejadian sampai Wahyu, ada 4 narasi besar Alkitab kita. Apa yang Alkitab coba jelaskan buat kita? Narasi yang pertama adalah ada penciptaan. Coba bilang bersama-sama, ada penciptaan. Oke? Nah, itu ditulis di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bla bla bla. Lalu kita baca terus bahwa Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Dia Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Dia menciptakan cakrawala, Dia menciptakan terang dan gelap, Dia menciptakan daratan, lautan, Dia ciptakan pohon, Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, Dia ciptakan binatang, hewan, burung di udara, Dia ciptakan ikan-ikan di laut, ya kan? Dia ciptakan segala sesuatu. Pada hari yang ke-6 Alkitab menjelaskan kepada kita, Dia menciptakan manusia. Oke? Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Coba kita lihat bersama-sama. Saya langsung lompat kepada Kejadian pasal 1 ayat 26. Nanti saudara baca aja Kejadian 1 ayat 1 sampai 25 itu yang tadi saya katakan. Allah menciptakan segala sesuatu itu ya. Oke. Nah, ayat 26. Di hari yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Jadi kita ini ciptaan Tuhan, saudaraku. Amin. Kita bukan dari monyet yang berevolusi. Masa monyet sih kita sih? Enggak lah. Saudara keren-keren begini masa dari monyet. Berfirmanlah Allah. Katakan sama-sama, berfirmanlah Allah. Allah berfirman kepada siapa nih? Waktu Tuhan menjadikan pohon, tanaman, Dia berfirman kepada tanah, hendaklah dari dalam tanah tumbuh pohon-pohonan yang bertunas, ya kan gitu kan? Waktu Dia menciptakan burung, Dia berfirman kepada udara, hendaklah di angkasa, di udara ada burung-burung yang bertunas. Burung-burung muncul. Waktu Dia ciptakan ikan, hendaklah muncul, ya kan? Di dalam laut ikan-ikan yang berkeliaran di dalam air. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia berfirman kepada siapa? Berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia berfirman kepada siapa? Dirinya sendiri. Dia berfirman kepada dirinya sendiri. Makanya sudah lihat, pohon, tumbuhan tanpa tanah, dia nggak bisa hidup. Karena Tuhan berfirman sama tanah. Ikan tanpa air, dia nggak bisa hidup. Karena waktu Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berfirman kepada air. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia berfirman kepada siapa? Berarti manusia tanpa Tuhan nggak bisa hidup. Amin. Saudara hidup di sebuah negara yang semua diukur dengan money. Dan banyak orang berpikir bahwa gue bisa hidup dengan uang. Iya, saudara cuma bisa hidup tapi tidak hidup. Ulang. Saudara bisa hidup tapi tidak hidup. Itu yang ngerti cuma orang-orang cerdas yang bisa ngerti itu. Kan tadi saya bilang saya tidak tahu jemaat ini terlalu dalam, tapi dari tampang sih kelihatan cerdas. Jadi saya tidak perlu menguraikannya terlalu banyak. Makanya ada statement, yuk bikin hidup lebih hidup.
Karena banyak orang yang hidup tapi tidak hidup. Tantangan saudara adalah saudara hidup di satu negara yang sangat menjunjung tinggi soal itu kan, bahwa kita bisa hidup dengan uang. Betul, kita perlu uang. Tapi menurut saya manusia bukan hanya butuh uang. Pada dasarnya sesungguhnya manusia butuh Tuhan. Jauh lebih butuh uang. Betul gak sih? Gak apa-apa kalau saudara gak amin juga gak apa-apa. Saya gak akan bahas. Karena kan Tuhan berfirman kepada dirinya waktu Tuhan menciptakan manusia. Itu saya bilang kan, pakai pohon tanpa tanah, selesai dia. Ikan tanpa air, selesai dia. Kenapa? Karena Tuhan berfirman kepada air waktu ciptakan ikan. Tapi waktu Tuhan ciptakan manusia, dia berfirman kepada siapa? Kepada dirinya. Makanya manusia tanpa Tuhan, selesai gitu. Saudara mau kaya apapun, saudara mau sukses kayak apapun, tanpa Tuhan tetap nothing. Percayalah, saya nggak punya waktu untuk menjelaskannya. Saya punya banyak kisah manusia tentang itu. Banyak. Dari mulai Elvis Presley, Michael Jackson, orang-orang yang dianggap sukses oleh dunia ini. Tapi nothing. Tanpa Tuhan nothing, Pak. Percayalah. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita. Siapa kita di sini? Kita itu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahwa saudara tidak akan menemukan kata Tritunggal di Alkitab kita. Tapi ide Tuhan kita tidak satu itu kan ada di Alkitab. Oh masih Tritunggal Pak sini? Masih. Karena ada yang udah gak Tritunggal lagi. Gak apa-apa. Tapi ini kan idenya. Bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu kita di situ menunjuk Tuhan, itu pribadi Tuhan. Itu bukan kita orang Manado itu. Orang Manado itu kata kita itu kata ganti orang pertama tunggal. Jadi kalau saudara ke Manado, orang Manado bilang kita itu saya itu. Nancy, kita pe istri. Kalau saya bawa mobil, itu kita pe auto. Jadi orang Manado gitu. Jadi kata kita itu orang Manado itu saya berarti. Tapi kalau saudara ke Makassar beda lagi. Di Makassar waktu saya pertama kali saya masuk saya nggak ngerti kan. Kalau Manado saya ngerti lah, karena papi saya Manado, mami Chinese, jadi ngerti lah. Orang Manado bilang kita selama di sini kita tuh saya. Tapi waktu saya ke Makassar saya kaget. Ada orang yang menjemput saya di bandara dan kita Pak Eli. Kita Pak Eli. Saya Elia. Saya kalau bapak saya nggak tahu. Bapak saya, oh kita Pak Elia. Benar ya kita Pak Elia? Oh, saya Pak Elia. Bapak saya nggak tahu sih. Kita dari mana? Saya dari Jakarta. Kalau bapak saya nggak tahu dari mana. Oh kita dari Jakarta. Ayo mana? Oh kok kita dari Jakarta. Jadi orang Makassar tuh ternyata gini. Kalau dia menghormati seseorang dia nggak akan bilang kamu. Dia akan pakai kita. Jadi orang Makassar tuh kita itu kata ganti orang kedua tunggal. Nah, marah kan? Orang Manado kata ganti orang pertama tunggal. Orang Makassar kata ganti orang kedua tunggal. Nah, itu nggak ketemu tuh saudara. Jadi orang Makassar kalau bilang kamu itu kita itu kamu. Nah ini bukan kitanya Manado, bukan kitanya Makassar. Ini kitanya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu yang baik dan benar, kita itu kata ganti orang pertama jamak. Gue jadi bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Enggak, cuma informasi aja ya. Saudara mengerti kata kita di sini tuh menunjukkan Tuhan kita tidak satu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tuh. Amin. Jadi saudara dan saya diciptakan manusia, ya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini adalah the original purpose Tuhan. Jadi dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia dengan purpose ini.
Dalam keserupaan dengan Tuhan, manusia akan berkuasa, manusia memerintah. Itu. Izinkan saya menjelaskan beberapa kata penting dalam ayat ini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini narasi yang Alkitab ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah penciptaan. Itu kata Allah menciptakan segala sesuatu, lalu di akhir dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu dipakai kata dalam bahasa Ibrani. Teks asli perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Nah, kata gambar dan rupa itu dipakai kata selem dan demut. Katakan sama-sama selem dan demut. Nah, kata selem dan demut itu punya pengertian begini Bapak Ibu. Bahwa waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, Tuhan menaruh kualitasnya dalam diri manusia. Tuhan menaruh sifatnya, Tuhan menaruh karakternya, Tuhan menaruh cara hidupnya dalam diri manusia. Jadi Tuhan install dalam diri manusia sifatnya, karakternya, cara hidupnya, kualitasnya. Jadi sama seperti Tuhan bisa mengasihi tanpa syarat, manusia diciptakan dengan kemampuan untuk bisa mengasihi tanpa syarat. Sama seperti Tuhan murah hati, bisa berbagi, baik. Manusia diciptakan dengan kualitas itu, Pak. Dan pengertian yang kedua dari kata selem dan demut itu artinya adalah manusia diciptakan sebagai representatif Tuhan. Jadi di bumi ini manusia menjadi perwakilan Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan ada di sorga. Di bumi siapa? Di bumi Tuhan menciptakan manusia sebagai representatifnya. Manusia sebagai perwakilan Tuhan di bumi ini. Dan waktu manusia menghidupi cara hidup Tuhan, manusia menghidupi kualitas Tuhan, manusia menghidupi sifat dan karakter Tuhan, maka apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini. Di sorga ada sebuah cara hidup yang dihidupi oleh para penghuni sorga. Itu cara hidup Tuhan. Ada kualitas Tuhan yang dihidupi di sorga. Makanya sorga damai, sorga sentosa, sorga penuh sukacita. Di sorga penuh kemuliaan Tuhan di sana. Nah, suasana itu, keadaan itu yang mau Tuhan pindahkan ke bumi ini. Gimana caranya supaya apa yang ada di sorga itu bisa terjadi di bumi ini? Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Sampai di sini saudara bisa mengikuti saya? Tolong jangan membuat saya ragu pada saudara. Tadi saya di awal saya bilang saya lihat tampang saudara cerdas. Jadi saya yakin untuk menjelaskan ini kepada saudara. Amin. Oke, masih bisa mengikuti ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, supaya manusia bisa berkuasa. Itu kata yang dipakai berkuasa dipakai kata radah dalam bahasa Ibrani, yang punya arti to govern, to build, to manage, memerintah, membangun, mengelola, itu artinya. Jadi dengan keserupaan dengan kualitas Tuhan, dengan sifat, karakter dan cara hidup Tuhan, manusia bisa membangun, manusia bisa mengelola, manusia bisa memerintah bumi ini. Oke? Ini narasi yang pertama yang kita mau kasih tahu buat kita, bahwa ada penciptaan. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia, supaya manusia berkuasa. Prinsipnya itu, kalau manusia mau memerintah, berkuasa, manusia harus serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena tanpa keserupaan dengan Tuhan, manusia tidak bisa memerintah, manusia tidak bisa berkuasa, manusia tidak bisa radah tanpa selem dan demot itu tadi. Oke. Ada amen, saudaraku? Ini narasi yang pertama yang Alkitab mau kasih tahu buat kita. Narasi yang kedua, setelah ada penciptaan, lalu kemudian ada kejatuhan. Ada apa? Siapa yang jatuh? Manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan itu jatuh, Pak. Jatuh dalam dosa. Katakan sama-sama, jatuh dalam dosa. Jatuh kemana?
jatuh ke dalam dosa itu tidak perlu berpikir keras. Ya, sudah mulai agak berpikir, jatuh kemana ya? Jatuh dalam dosa ya jatuh ke dosa dong, maksud jatuh kemana? Oke? Tapi pertanyaan kedua ini saudara mesti berpikir, jatuh dari mana manusia? Ulang, nggak apa-apa, ulang. Saya sabar. Tadi saya udah berdoa, Tuhan kasih kesabaran buat saya untuk menghadapi cerita ini. Oke? Manusia jatuh dalam. Jadi ini narasi yang kedua, ada kejatuhan kan? Nah, siapa yang jatuh? Manusia yang jatuh. Manusia jatuh dalam dosa. Jatuh kemana? Jatuh ke dalam. Jatuh dari mana? Tolong saudara, jangan membuat saya ragu lagi. Jangan saudara membuat bimbang keyakinan saya. Tadi kan saya bilang, saya yakin saudara cerdas. Jatuh dari mana? Ya, dari SD 3 petang, 03 petang. Regu A. Manusia jatuh dalam dosa, manusia jatuh ke dalam dosa. Jatuh dari mana? Manusia bukan jatuh dari sorga. Manusia gak pernah jatuh dari sorga, Pak. Yang jatuh dari sorga itu iblis. Manusia itu jatuh dari keserupaan dengan Tuhan. Jadi jatuh dari kemuliaan Tuhan, dari kualitas Tuhan ini. Itu sebenarnya. Jadi jatuh dalam dosa harusnya kita pahami manusia bukan jatuh dari sorga. Manusia tidak pernah jatuh dari sorga. Manusia jatuh dari keserupaan dengan Tuhan. Jadi manusia kehilangan kemuliaan. Itu yang Roma 3 ayat 23 bilang, sebab semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kualitas Tuhan hilang, keserupaan Tuhan rusak dari hidup manusia. Sehingga yang terjadi ini, dalam dosa yang manusia hidupi bukan kualitas Tuhan lagi, Pak. Yang manusia hidupi dalam dosa bukan sifat dan karakter Tuhan lagi. Yang manusia hidupi dalam dosa adalah cara hidup dosa, sifat dosa, karakter dosa. Itu yang membuat akhirnya manusia terbelenggu, terpenjara, dan ujungnya manusia binasa. Kenapa? Karena manusia telah berganti cara hidup. Cara hidup dosa yang dihidupi manusia. Daripada mengasihi tanpa syarat, manusia lebih mudah untuk membenci sesamanya. Daripada berbagi, murah hati, manusia lebih mudah untuk apa? Egois, selfish, egosentris, tamak, serakah, mementingkan diri sendiri. Daripada mengampuni, manusia lebih mudah untuk menghakimi sesamanya. Itulah kehidupan manusia dalam dosa. Manusia kehilangan kualitas Tuhan. Manusia kehilangan sifat dan karakter Tuhan dalam hidupnya. Yang manusia hidupi bukan cara hidup Tuhan lagi. Yang manusia hidupi cara hidup dosa yang berpusat kepada diri sendiri. Itu narasi yang kedua dari Alkitab. Itu sebabnya saudara, keinginan berkuasanya masih ada kan? Gairah berkuasanya masih ada, tapi hilang keserupaannya. Kualitas Tuhannya hilang. Makanya yang muncul gini, orang-orang yang masih mau berkuasa dalam kehidupan, orang-orang yang mau memerintah dalam kehidupan, tapi kehilangan keserupaan dengan Tuhan. Yang muncul adalah suami-suami yang mau memerintah di rumah, mau berkuasa di rumah, tapi gak serupa dengan Tuhan. Yang dihasilkan hanya istri-istri yang terluka dan tersakiti. Suami otoriter, diktator, mau menang sendiri, gak pernah merasa bersalah, ya, selalu menutupi kesalahan dengan sesuatu yang dia buat dalam kehidupannya. Dia mau dihormati, tapi tidak menghormati, kan gitu. Makanya muncul lagunya Beataria Sonata. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu, sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Ya kan itu. Ditampar. Salah suami tapi merasa diri benar. Menutupi kesalahan dengan KDRT. Kalau di Australia nggak boleh kan? Di Indonesia banyak. Makanya kemudian istrinya bilang karena tersakiti dan turun, pulangkan saja
aku pada ibuku. Atau, jadi ibu sama bapaknya ini udah pisah juga. Makanya dia bilang, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Jadi ibunya sama bapaknya udah nggak tinggal bareng gitu. Udah pisah juga. Kasihan. Banyak rumah tangga hancur karena ada suami-suami yang mau memerintah tanpa keserupaan. Di sini gak ada. Di Indonesia banyak saya bilang. Tidak itu masalahnya. Yang muncul adalah ada istri-istri yang mau berkuasa, mau mendominasi rumah tangganya suaminya tanpa keserupaan dengan Tuhan. Apalagi kalau istri kerja ya, gajinya lebih besar, wah udah mulai berkuasa mau memerintah. Papa kepala, betul, mama leher. Kepala digerakkan oleh leher. Kepala kan mau nengok kanan kiri kan leher Pak yang menentukan. Ada istri-istri yang sok kuasa di rumah, tapi nggak serupa Kristus. Makanya jadi istri yang dominan, otoriter, mau menguasai. Yang dihasilkan cuma suami-suami yang akhirnya tua sebelum tua dan mati sebelum mati. Pernah ketemu nggak? Bilang tua sebelum tua, mati sebelum mati. Belum mati sih kan udah mati, udah nggak berfungsi. Kepriaannya udah nggak berfungsi. Cuma laki-laki doang. Kan antara laki-laki sama pria beda. Laki-laki itu masalah kelahiran. Pria itu adalah pilihan. Saudara. 1, 2, 3. Biasanya kalau di pemerintahan pria sejati 1, 2, 3. Yes. Orang-orang mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Jadi pejabat, jadi pemerintah mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan, makanya karut. Menyedihkan di Indonesia banyak pejabat pemerintah orang Kristen, tapi nggak berbuat apa-apa, sama aja. Dia tetap korupsi sama aja. Menyedihkan. Itu yang saya bilang, karena kita kehilangan tujuan daripada kekristenan kita. Di gereja ada orang-orang yang mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan, muncul perpecahan-perpecahan akhirnya. Dia mau berkuasa, wah dia nggak bisa gini, buka gereja baru. Hampir di semua lini kehidupan kita mau berkuasa. Karena keinginan berkuasanya masih ada. Tapi yang gak ada adalah apa? Keserupaan dengan Tuhan. Prinsipnya selalu begitu. Tanpa keserupaan dengan Tuhan, kita gak akan pernah bisa memerintah dan berkuasa. Itu narasi yang kedua yang Alkitab ingin katakan buat kita. Jadi setelah penciptaan, ada kejatuhan. Oke? Sekali lagi saya ulang. Manusia jatuh dalam dosa, itu pengertiannya bukan jatuh dari sorga. Manusia jatuh dalam dosa, tapi manusia jatuh dari keserupaan dengan Tuhan, dari kemuliaan Tuhan. Narasi yang ketiga dari Alkitab, karena ada kejatuhan, maka ada penebusan, ada keselamatan. Betul? Tuhan merancang penebusan, Tuhan merancang keselamatan buat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Apa itu penebusan? Penebusan itu adalah upaya Tuhan untuk mengangkat manusia yang telah jatuh kemana? Kemana? Bukan ke sorga kan? Kita diajar-ajar terlalu dangkal selama ini. Ya, kita cuma berpikir dan memahami penebusan dan keselamatan itu adalah upaya Tuhan untuk mengangkat kita supaya kalau kita mati masuk sorga. Penebusan cuma kita pahami sebagai upaya Tuhan untuk membawa kita bisa masuk sorga. Enggak lah, itu dangkal dong. Oh, saya percaya sorga itu ada. Saya percaya kita akan masuk sorga. Tapi yang saya mau beritahu sama saudara, masuk sorga itu bukan tujuan daripada penebusan. Itu bukan esensi dan inti daripada penebusan. Tujuan utama penebusan adalah Tuhan ingin mengembalikan kita kembali kepada tujuan yang semula dari Tuhan
menciptakan kita. Ada pemahaman yang lain. Kalau ada pemahaman yang lain, kita berarti telah tertipu oleh agama. Agama yang cuma ajarin kita masuk surga. Semua agama mengajarkan masuk surga dengan semua iming-imingnya. Kita beda dong. Bahwa kita percaya surga ada, kita percaya kita akan ke surga, tapi tujuan kita bukan masuk surga. Tujuan penebusan bukan sekedar bisa masuk surga, Pak. Tujuan penebusan Tuhan buat kita adalah Dia mau angkat kita supaya kita bisa kembali hidup pada tujuan Tuhan ini. Masuk surga itu akibat, bukan tujuan. Saudara makan ya? Makan ya? Apa tujuan makan? Kenyang. Oke. Karena tujuan makan kita kenyang, maka kita makan banyak. Satu piring belum kenyang, kita tambah karena tujuannya kenyang. Kemungkinan berikutnya kalau tujuan makan kita kenyang adalah kita akan makan apa aja, sembarang aja kita makan. Waktu kita lapar, sembarang aja kita makan. Batu direndam kita makan. Yang penting kenyang. Dan kemungkinan berikutnya adalah kita akan makan kapan aja, nggak kenal waktu kita. Kapan kita lapar, kita makan. Jam 7 malam kita makan, kenyang. Sampai kenyang kita makan. Ntar 4 jam kemudian, 5 jam kemudian, lapar lagi kita. Apalagi di cuaca dingin begini kan. Makan lagi kita. Sampai kenyang, tidur. Jam 4 pagi, perut memanggil lagi. Lapar, kita makan lagi. Karena tujuan makan kita kenyang. Pertanyaannya, apakah benar tujuan makan kita kenyang? Apa? Tujuan makan kita untuk hidup, bukan untuk kenyang. Kenyang itu cuma akibat dari kita makan. Saya diam bukan karena saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Saya diam untuk memberi kesempatan saudara berpikir. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana tujuan, mana akibat. Kenyang bukan tujuan makan. Itu akibat dari makan. Masuk surga itu bukan tujuan kekristenan. Itu cuma akibat dari kekristenan. Kalau tujuan Tuhan menyelamatkan saya cuma untuk bisa membawa saya masuk surga, harusnya waktu umur 17 tahun saya bertobat, saya starting ya. Saya memulai dari muda. 17 tahun saya bertobat, saya percaya Yesus, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harusnya sudah diberangkatkan Tuhan ke surga. Kalau tujuannya cuma untuk masuk surga. Kenapa sampai hari ini saya masih ada? Karena ada sebuah tujuan yang lebih mulia daripada sekedar masuk surga. Gak apa-apa, ini kalau iman saudara agak tergoncang gak apa-apa. Pelan-pelan aja, saya gak akan memaksakan ini kepada saudara. Tapi tolong saudara pikirkan dan pertimbangkan. Buat saya, masuk surga itu bukan tujuan. Itu akibat dari kekristenan. Amin. Sayangnya kan gini. Kita mau masuk surga, tapi kita gak mau punya cara hidup surga. Itu repot tuh. Gimana caranya saudara bisa hidup di surga tanpa cara hidup Tuhan? Kita cuma diajar gitu. Mati masuk surga. Makanya di Manado banyak Pak Petrus. Saya pikir di Indonesia tidak ada daerah Kristen yang Kristen banget nuansanya seperti Manado. Oh itu daerah Kristen banget. Mayoritas kan. Saudara kalau ke Manado, mendarat di Bandara Samratulangi, begitu saat keluar dari pesawat masuk ke terminal, itu nuansa Kristennya udah kelihatan tuh. Cafe Shalom, Resto Haleluya, begitu. Nama-namanya udah Haleluya, Shalom, Victory gitu. Saudara jalan menuju kota Manado dari bandara akan ketemu gereja. Itu jarak 100 meter gereja Pak. Gereja gede-gede. Di Manado itu saudara salah nengok, nggak berniat mau nengok, tapi salah nengok doang ya. Yang saudara lihat gereja. Jadi gitu. Jadi kalau saudara salah nengok yang saudara lihat gereja. Saking banyak itu gereja di sana. Di Jawa, kita di Jawa itu yang pakai toa itu masjid.
Di Manado yang pakai toa itu gereja. Keren kan? Kurang apa? Saya nunggu mobil dicuci, di cucian mobil lagunya rohani, lagu gereja. Saya masuk mall Mantos, Manado Town Square. Itu mall paling gede di Manado. Saya masuk cari makan, masuk rumah makan satu restoran. Saya order, sambil nunggu makanan saya lihat ada screen besar kayak begini. Oh, lebih besar dari ini. Hillsong lagi worship, Pak. Jadi saya makan sambil worship bareng Hillsong. Itu suapan pertama, Pak. Pintu surga terbuka, Pak. Suapan kedua, malaikat turun naik. Itu cuma di Manado yang begitu, saudara. Itu bisa KKR di mall. Kalau saudara viral beberapa tahun. Di Manado bisa, itu saudara di jalan itu saudara KKR. Doa, worship bareng, nggak ada yang pusing. Malah kalau ada yang protes, saudara yang dimarahin. Tapi saudara tahu, Manado adalah salah satu kota di Indonesia dengan angka perceraian paling tinggi. Manado adalah kota dengan angka aborsi nomor 3 di Indonesia. Menyedihkan. Menurut saya harusnya ini, belajar tata pemerintahan terbaik di Indonesia harusnya pergi ke Manado. Ya dong, Kristen. Tapi justru Manado pernah gak punya wali kota dan wakil wali kota karena masuk penjara dan korupsi. Menyedihkan. Itu yang saya bilang, kekristenan kalau cuma agama, Pak, gak ada apa-apa. Segitu cuma diajar-ajar. Jadi Kristen, percaya Yesus, hari Minggu ke gereja, mati masuk surga. Ya ampun. Kita cuma jadi pikir Kristen itu cuma supaya kalau saya mati masuk surga. Dangkal kita. Senin sampai Sabtu kita dodol lagi, hari Minggu kita, makanya kita hebat cuma hari Minggu aja. Di Manado banyak yang begitu. Kalung salib, Pak, tapi kelakuan minus. Karena kita cuma diajar-ajar mati masuk surga. Lu percaya Yesus ke gereja lu supaya kalau mati masuk surga. Ya ampun, kita cuma diajar-ajar begitu. Enggak lah. Berhentilah menghidupi kekristenan yang seperti itu, Pak. Penebusan itu apa? Penebusan itu apa? Upaya Tuhan untuk mengembalikan kita kepada tujuan awal. Your original purpose Tuhan. Supaya kita bisa menghidupi lagi kualitas Tuhan dalam hidup kita. Supaya saya sebagai suami bisa menghidupi lagi karakter Tuhan dalam hidup saya. Supaya saya sebagai suami, sebagai seorang pria menghidupi lagi sifat dan karakter Tuhan. Itu kan tujuannya. Masuk surga itu akibat aja. Saya percaya kalau hari ini saya mati, saya bersama Yesus di surga. Tapi bukan itu tujuan Tuhan menyelamatkan saya. Supaya saya bisa menghidupi cara hidup Tuhan di bumi ini. Saya bisa berkuasa, saya bisa memerintah karena keserupaan dengan Tuhan saya miliki itu. Nah, bahwa kemudian ini sebuah proses, yes. Tidak terjadi instan, ya. Bahwa kemudian saya dikembalikan kepada tujuan Tuhan, itu pasti. Nah, itu sebabnya ada narasi yang keempat dari Alkitab. Kita ditebus, kita diselamatkan, supaya kita kembali hidup dalam kemuliaan. Kemuliaan itu merupakan narasi yang keempat dari Alkitab. Jadi ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, dan ada kemuliaan. Kita dibawa menuju kepada kemuliaan lewat sebuah proses. Tidak instan, tapi percayalah, di end kita akan jadi serupa dan segambar dengan dia lagi. Sempurna sama seperti dia. Amin. Roma 8 ayat yang ke-28. Tentunya ayat yang saudara sudah hafal di luar kepala. Saking di luar kepalanya tidak ada di kepala saudara. Ini kan ayat yang terkenal, populer. Kalau saudara sudah lama jadi Kristen, bertobat sudah lama, pasti sudah tahu ayat ini. Yang baru bertobat tadi malam memang belum tahu. Yuk kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan sama-sama, segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Semua.
Segala hal, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, baik yang membuat kita nyaman maupun yang membuat kita mungkin sulit dan menderita. Percayalah, semua situasi, semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang kebaikan. Kebaikan buat siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa mereka yang mengasihi Dia ini? Siapa itu? Saudara dan saya. Ya, saya anggap aja saudara mengasihi Tuhan. Dari wajah kelihatan mengasihi Tuhan. Kalau hati saya nggak tahu. Jadi Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya buat siapa? Buat kita. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang terpanggil, yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita ini dipanggil, diselamatkan, ditebus, dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Itu apa? Itu rencana Tuhan, Pak. Dia panggil saudara bukan tanpa rencana, bukan tanpa maksud, bukan tanpa tujuan. Ada rencananya. Apa rencana Allah? Ayat 29 memberitahunya. Makanya kalau baca Alkitab jangan copot-copot ayat nih. Ini ayat gak berdiri sendiri. Ada terusannya, Pak. Ini rencana Allah buat kita. Sebab semua orang yang telah dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi, oh bukan masuk surga ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini kan rencananya, ini tujuannya. Makanya Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, supaya kita jadi seperti rencananya. Ayat 30 itu prosesnya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya itu, mereka itu juga dimuliakan. Ini prosesnya nih. Ulang balik ke ayat 28 tadi. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja adalah untuk kebaikannya buat siapa? Buat kita, buat saudara dan saya. Setuju gak sih? Katakan sama, buat kita. Kasih tahu saudara, buat lo. Oke? Setuju? Boleh saya beritahu sama saudara? Kebaikannya buat kita, tapi kebaikannya bukan versi kita. Ulang. Kebaikannya buat kita kan? Tapi bukan versi kita loh. Itu kebaikan bukan versi kita. Kebaikannya buat kita, tapi bukan versi kita. Itu kebaikan versi Tuhan. Kalau kebaikan versi kita ini udah ketebak nih. Dari wajah udah ketebak. Kalau versi kita kebaikannya. Kebaikan versi kita ini mudah, senang-senang, terus dapat jodoh, suami kaya, ganteng, sayang istri, punya anak-anak manis, tabungan di bank tidak pernah berkurang, malah nambah terus, liburan setahun 3 kali ke luar negeri, badan sehat, jiwa sehat, roh sehat, sakit disembuhkan, ya kan, susah dihiburkan, lemah dikuatkan, ya kan, tua bahagia, mati masuk surga. Itu kan versi kita kebaikan. Tapi sorry itu sih, kebaikannya buat saudara, tapi bukan versi saudara. Kebaikannya itu versi Tuhan. Kalau kebaikan versi Tuhan bukan seperti yang saya bilang tadi. Kebaikan versi Tuhan tuh gini. Ketika saudara dan saya menjadi seperti yang Dia inginkan. Saudara dan saya hidup dalam tujuan dan rencana Tuhan. Apa tujuan dan rencana Tuhan? Ayat 29 tadi kita baca. Dia mau kita jadi serupa dan segambar dengan Dia. Itu kebaikan. Saudara bisa sukses,
Saudara bisa kaya raya, tapi kalau saudara tidak serupa dengan Tuhan, buat apa? Saudara sukses tapi sombong, arogan, pandang enteng orang, anggap remeh orang, buat apa? Itu bukan kualitas Tuhan. Saudara kaya raya, banyak uang, tapi pelitnya minta ampun, tamak, buat apa? Itu bukan kualitas Tuhan. Itu bukan kebaikan. Kita cuma kejar-kejar sukses. Kita cuma kejar-kejar kaya. Dunia telah berhasil memberi sebuah tujuan palsu buat kita. Gak. Kita akan mengejar the original purpose Tuhan. Tuhan tidak larang saudara sukses. Tuhan tidak larang saudara kaya. Tapi tolong kasih arah dan tujuan buat sukses dan kaya saudara. Buat apa saudara kaya dan sukses, tapi saudara keluar dari tujuan Tuhan? Buat apa? Tuhan akan bawa kita kepada kemuliaannya. Wahyu pasal 22. Saya gak punya waktu untuk menjelaskan banyak ayat-ayat di perjanjian baru tentang keserupaan dengan Tuhan ini. Waktu saya terbatas. Tapi ini ayat terakhir. Wahyu. Saya janji dari Kejadian sampai Wahyu kan. Ini Wahyu pasal 22. Udah gak ada pasal terakhir. Udah pasal 22 di pasal terakhir. Udah baca di Alkitab gak ada Wahyu pasal 23 apa? Gak ada. Itu udah Wahyu cuma sampai pasal 22 tuh di Alkitab kita. Kecuali Alkitab saudara lain ya. Wahyu 22 ayat yang kelima. Saran saya nanti saudara pulang baca Wahyu pasal 21 dan Wahyu pasal 22. Itu menjelaskan kepada kita tentang langit baru dan bumi yang baru, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jadi ini the end hidup kita. Ujung hidup kita ini, akhir hidup kita di sini. Yang kita jelaskan, saya ambil satu ayat aja untuk kita lihat apa sih sebenarnya informasi yang Alkitab katakan tentang kita nanti, ya. Oke? Dikatakan di sini gini, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi di langit baru, bumi baru, di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya nanti itu, gak ada malam, saudara. Jadi saudara yang masih suka dengan dunia-dunia malam hari ini, bertobat cepat. Saudara gak bisa hidup di sana. Gimana caranya saudara mau cari dunia malam? Gak ada, orang malamnya aja gak ada. Suka dengan diskotik yang ajab-ajab itu gak ada, orang gak ada malam di sana. Gak ada lampu Pak, gak ada matahari tuh kan. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Kita sekarang sumber terang kita masih matahari dan lampu. Nanti di langit baru bumi baru tuh gak ada lampu dan matahari, kita gak perlu. Kenapa? Sumber terangnya langsung Tuhan tuh. Keren gak? Jangan bayangin, gak amazing ini. Ya bayangin lah boleh. Amazing banget. Tuhan sendiri ini sumber terang kita. Kalimat terakhir kita baca sama-sama. 2, 3. Alah udah gak kenceng, gak kompak lagi sebenarnya. 2, 3. Dan mereka akan oh bukan nyanyi ya. Kita diajarin nyanyi selama-lamanya. Pembicara-pembicara presidensial yang agak lebay sekali begitu. Oh kita akan selama-lamanya nyanyi Pak. Nggak serak suara kita nyanyi dulu. Saya ngomong begini bukan saya kepahitan gak bisa nyanyi, bukan. Nanti bisa dites lah. Kita jual, kita akan nyanyi selama-lamanya. Gak bosen kamu nyanyi dulu. Makanya orang itu cuma diajar aja nyanyi, cuma jago nyanyi kita kadang-kadang. Kita hancur dalam kehidupan. Kita gak jago dalam kehidupan. Kita jago nyanyi. Makanya sudah lihat yang idol-idol itu rata-rata Kristen tuh yang juara. Kita cuma aja nyanyi aja. Dan mereka akan bukan liburan, bukan holiday kekal. Kita cuma diajar, kita nanti akan senang-senang, saudara. Senang-senang, selamanya senang-senang. Kita cuma diajarnya senang-senangan. Benar di sana tidak ada air mata, senang sukacita, benar. Tapi bukan untuk senang-senang. Kita akan apa? Berapa lama? Sebagai apa? Loh, kita raja. Yesus, dia raja di atas segala raja. Kita kings, dia king of all kings.
Oh raja kok nyanyi tugasnya. Raja tuh pemerintah tugasnya, bukan nyanyi. Raja kok liburan senang-senang. Bukan. Raja tuh fungsinya pemerintah. Masih ingat statement saya di awal? Saya udah lupa. Apa kualifikasi untuk kita bisa memerintah? Tanpa keserupaan dengan Tuhan, kita nggak akan bisa memerintah. Saudara dan saya akan memerintah selama-lamanya bersama dengan Dia. Untuk bisa memerintah, itu kejar itu dalam hidup kita. Bukan kejar sukses, bukan kejar kaya. Tidak salah dengan sukses dan kaya, tapi kasih tujuan buat kekayaan dan kesuksesan yang saudara nikmati. Amin. Saudara miss dengan tujuan ini, kayaknya saudara sedang menghidupi kekristenan yang lain, bukan kekristenan yang ada di Alkitab. Saya ingin tutup dengan ini. Waktu saya SD, saya ini pintar Pak Petrus. Sekarang saya nggak tahu saya pintar apa enggak, saya lupa. Tapi waktu saya SD saya pintar. Percaya gak sih saudara saya pintar waktu SD? Masih ada kan? Masih ada bekas-bekasnya kelihatan. Saya juara 1 terus Pak, waktu SD Pak. Makanya beberapa tahun saya nggak bayar sekolah karena saya dikasih free karena prestasi belajar saya. Pada waktu saya kelas 6 SD, guru saya memberi tugas kepada kita semua, tugas rumah, pekerjaan rumah, PR, matematika. Saya sebagai juara kelas Pak, saya sudah mengerjakan dan saya yakin semua jawaban saya tepat. Saya sudah cross check lagi, jawaban saya yang paling benar. Udah saya pasti dapat 100 besok. Benar suruh besok dikumpulkan. Biasalah sekolah zaman dulu kan. Datang, tugas kita taruh, udah kebiasaannya begitu, tugas taruh di meja guru. Terus kita duduk, nanti guru datang, masuk kelas, ya doa segala macam, terus dia periksa tugas kita yang sudah ditumpuk di mejanya itu, dia langsung dia nilai, panggil nama Agus 40 gitu. Nilainya langsung dibacain. Budi 60 gitu. Begitu nama saya Pak, Elia 0, saya dapat 0. Kaget saya. Suruh maju kan, ambil bukunya kan. Wah saya gak berani maju. Saya nangis di bangku saya. Saya di meja, saya tutup wajah saya gak berani. Jangankan maju ke depan. Saya nunjukin muka saya gak berani. Malu. Mau taruh di mana muka saya? Juara kelas dapat 0. Mau taruh di mana? Padahal ya di sini aja sih, nggak ada tempat yang lain. Tempatnya udah di sini. Cuma waktu itu saya malu aja. Saya merasa hari itu seperti semuanya gelap Pak. Saya nangis di meja saya. Saya dengar suara teman-teman saya pada ketawa. Oh mereka gembira Pak. Mereka ledek saya. Elia 0. Senang mereka. Karena saya nggak pernah dapat 0. Sepanjang saya sekolah, satu-satunya kali saya dapat 0. Tiba-tiba lagi pada berisik itu kan, saya nggak tahu lah siapa yang berisik, saya nggak dengar. Pokoknya saya dengar suara teman-teman saya. Tiba-tiba saya dengar guru saya gebrak meja. Guru zaman dulu Pak, gebrak meja. Woi, berisik kalian semuanya. Kalian dapat 20, 40, tahu. Mending dia dapat 0 nangis. Saya terhibur. Saya belum maju loh Pak, belum ngambil hasil saya. Saya terhibur, saya bilang, guru saya belain saya. Yang lebih kaget lagi, tiba-tiba dia ngomong gini. Saya masih belum ngangkat muka saya Pak. Saya cuma dengar dia punya suara. Dia bilang, tahu gak kalian kenapa si Elia dapat 0? Dia sebenarnya dapat 100. Tapi dia mengerjakan halaman yang salah. Jadi halamannya salah Pak. Yang saya bikin benar semua. Cuma yang ditugasi bukan halaman itu, halaman sebelahnya. Salah halaman Pak. Salah ngerjain tugas.
Maksudnya dikasih tugas halaman ini, saya kerjanya halaman yang ini. Yang saya buat benar semua jawaban saya, tapi salah. Tetap dapat 0. Dan di situ saya belajar. Oh iya, dalam kehidupan itu seperti itu. Saudara bisa kelihatan sukses menurut ukuran saudara. Tapi kalau saudara tidak mengerjakan tujuan Tuhan, saudara tetap fail. Gitu. Doa saya buat saudara dan saudara sukses, bukan di tugas yang salah. Saudara sukses dan berhasil di tujuan yang benar. Amin. God bless you. Yuk kita datang sama Tuhan. Kalau saudara nggak ngerti juga, saya serahkan kepada Roh Kudus untuk menjelaskan kepada saudara. Kita bangkit berdiri sama-sama ngomong. Doa saya buat saudara. Saudara bisa menangkap ini. Kemudian setiap kita berlari mengejar tujuan-tujuan Tuhan. Bukan sekedar sukses, tapi tujuan Tuhan terjadi. Doa saya, apapun yang saudara kerjakan, itu membawa saudara kepada keserupaan dengan Tuhan. Saudara bisa memerintah, berkuasa bersama dengan Tuhan dalam kehidupan. Bapakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Rinduanku
jadi seperti-Mu Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Oh, Jesus. Ubah kami Tuhan. Kau ada di sini. Hamba-Mu terbatas untuk mengajarkan kebenaran ini. Tapi doaku buat jemaat-Mu di tempat ini, bahwa mereka mengerti tujuan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami kalau selama ini kami cuma mengejar tujuan-tujuan kami pribadi. Ampuni kami kalau kami cuma sedang mengejar tujuan-tujuan yang dunia ini berikan. Ampuni kami. Biar kebenaran-Mu memerdekakan. Kami hidup buat tujuan-tujuan Tuhan. Tuhan bawa gereja ini untuk berlari pada tujuan. Tuhan mengerti satu persatu yang hadir pada siang ini. Firman-Mu menerobos kehidupan kami. Hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus belum selesai dengan umat-Mu. Bekerjalah terus sampai seluruh kehendak dan rencana-Mu digenapi atas hidup umat-Mu, Tuhan. Bawa gereja ini untuk mengenal lebih lagi tiap orang di dalamnya bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang seperti, serupa dan segambar dengan Kristus. Meteraikan firman-Mu hari ini, biar firman-Mu hidup di dalam kami. Berkati hamba Pak Petrus dan Ibu. Gak mudah, tapi aku percaya ada Roh Kudus yang tolong mereka. Ada hikmat, ada pewahyuan yang terus mengalir buat mereka. Ada tuntunan yang Tuhan terus berikan, membawa umat-Mu semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan yang hadir. Juga berkati umat-Mu yang mengikuti ibadah ini mungkin secara online, dimanapun mereka berada. Firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun itu, menerobos kehidupan umat-Mu hari ini, memberkati mereka semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat tim worship. Terima kasih buat semua yang ambil bagian hari ini. Bagi-Mu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Bahwa kita sudah diberkati pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih buat firman-Nya Pastor Arya. Kami sangat diberkati pagi hari ini. Luar biasa. Mari kita beri apresiasi yang terbaik sekali lagi. Arya. Maju terus di ladang Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memakai Bapak
luar biasa lebih lagi. Banyak di sana yang akan diberkati melalui firman-Nya. Tuhan sudah tanamkan di hati Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak Elia. Kita ada sedikit pengumuman untuk Year of Different Love. Untuk minggu depan, hari Sabtu, tanggal 27, jamnya jam 1, untuk House of Grace yang diadakan di Clappington. Mari kita terus doakan buat ibadah ini, House of Grace, yang akan dibawa oleh Pastor Villa. Yang mau ikut bersama-sama beribadah silakan hubungi Pastor Villa. Sekian untuk news DKI Jire Year of Different Love. Mari kita bawa persembahan yang terbaik. Yang mau transfer silakan ke Indonesian Christian Fellowship ISP 082 332 account 83 594 0914. Dan kita juga ada untuk dana mission ini. Silakan dan gerakan hatinya Bapak Ibu untuk dalam mission ini yang 38 provinsi yang ada di Indonesia. Yang mau transfer silakan untuk ke BSP 062 439 account 1097 8688. Sekian, mari kita bawa persembahan yang terbaik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih di pagi hari ini, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkati hamba-Mu, Pastor Elia dan istrinya, di mana mereka berada ya Pak. Kita berikan kesehatan, kekuatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam firman-Mu melekat sejak di hati kami masing-masing ya Bapa. Jadikan kami serupa dan gambar-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu ini juga yang sudah kami terima, berkat-berkat kami, berkat-berkat yang sudah kami terima. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami memberi persembahan kami ini ya Bapa. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini ngomong orang sebelah keren banget. Saya mau beritahukan saudara sebelum kita selesai.
peternak sapi. Dia tidak peduli sapinya baik atau sapinya jahat. Yang dia pedulikan apa? Dia bikin kandang sapinya ditaruh di situ. Kenapa? Pokoknya jahat, baik, bakalnya dia makan, dimakan. Kalau nggak diperas sapinya, buat dia hidup. Ingat baik-baik. Dia tidak peduli sapi galak, sapi manis, tidak peduli. Pokoknya dikandangi supaya tidak lari dari hidupnya beternak. Amen. Setan tidak peduli saudara baik, tidak peduli saudara jahat. Yang penting bisa dimakan bersama dia. Hari ini dibukakan ketika kau terima Tuhan Yesus, hidupmu dibenarkan. Bahasa kerennya justification. Apa? Benarkan. Dibenarkan, dipindahkan dari cara hidup kita yang lama, dipindah kepada cara hidup yang baru. Setan tak peduli saudara cara hidup yang baru, asal saudara bisa dikandangi. Saudara harus memasuki tipe yang kedua, yaitu sanctification. Tadi sampai kata diberitahu tujuannya untuk menjadi segambar dengan dia. Itu namanya sanctification, pengudusan, dipisahkan dari dunia. Dan di proses present tense, sekarang nanti sampai mati, itu namanya pengudusan. Saudara, jangan hanya jadi baik, saudara harus pakai Roh Kudus naik. Kalau saudara hanya jadi baik itu agama, betul agama itu tidak, agama itu kacau. Jadi agama tidak kacau, semua jadi baik. Saudara jadi bagus itu akibat, tetapi tetap bisa jadi makanan si setan. Baik, tadi dikatakan tidak mampu by the Holy Spirit. Saudara terus mengejar jalan dampingan sama Holy Spirit. Itu kan seperti dua pelari, yang satu ditutupi mata, tetapi tangannya digandeng. Harus ada perlombaan, itu adalah perlombaan lari grup, tangannya digandeng, tapi yang satu matanya ditutup, yang satu melihat. Mirip saudara dan saya, mesti gandengan sama Roh Kudus. Kita kan tak tahu apa-apa, salah. Roh Kudus kan. Sampai nanti akhirnya tidak hanya masuk surga, ya, tidak hanya masuk surga, tetapi ada glorification, dimuliakan. Asik ya? Aduh, saya sih dari situ tadi, apa banget hari ini. Tapi kalau saudara sampai nggak ngerti, ya nggak tahu, mungkin saudara dibutakan oleh ilah zaman ini. Sekali lagi saya berdoa supaya mata kita terbuka, kemudian kita punya iman yang teguh di hadapan Tuhan. Amin ya. Tahun ini memang tahun bagus Pak. Namanya Deeper in Love. Love with Him, love with her. No, love with God. Ya sebagai dampaknya setelah kita cinta sama dia, kita cinta sama istri kita. Katakan amin. Ayo kepaksa. Dampaknya kalau kita dapat cinta pada dia, kita cinta sama suami kita. Katakan amin. Nanti itu dong. Ya, jadi hari ini menurut saya adalah hari yang menurut saya doakan 2 tahun lagi ya. Tahun lagi deh. Tunggu saja tanggal mainnya. Kalau dia tetap setia, kita tetap setia. Pasti dia cuma. Ini bagi Bapak Saudara, terima kasih hari ini karena firman buat kami. Ya, umatmu terus sadar bahwa kami sedang diproses untuk menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Mungkin dalam keadaan sakit, kami tahu kalau itu membuat kami menjadi serupa dengan Dia, kami rela. Mungkin kami dirugikan, kalau itu akan membuat kami serupa dengan gambaran, kami rela. Terima kasih Tuhan, ajari semua kami firman-Mu termeterai dalam hidup kami hari ini. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, pulang dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.